Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalan, saya Desa Beriban. Saya Bayu Gastario. Saya Abdullah Haris. Saya Uti Syahrim. Saya Nimaria Yudhoya Cipratiwi. Saya Rahmawati. Saya Nuna Dipa. Saya Rizky Ayudara Surya Fitri. Saya Fergie Ispanusianto. Nama saya Dafarkan. Perkenalkan, nama saya Fergie Ispanusianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma a priori. Apa sih algoritma a priori itu? Algoritma a priori adalah salah satu algoritma data mining untuk mencari asosiasi antara suatu item dengan item lainnya. Algoritma ini biasanya digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan jika seseorang membeli suatu barang, dia akan membeli barang lainnya. Selanjutnya, beberapa istilah yang digunakan dalam algoritma a priori. Salah satunya adalah support atau call, di mana itu merupakan frekuensi kemunculan suatu item atau suatu kumpulan item dalam data transaksi. Sementara relative support ialah support dibagi dengan jumlah baris data transaksi. Selanjutnya ada leaf atau confidence, di mana salah satu merupakan perhitungan untuk menentukan asosiasi antar item. Jika nilai confidence lebih dari 1, maka korelasinya positif. Dan jika nilai confidence kurang dari 1, maka korelasinya negatif. Semakin jauh dari angka 1, maka korelasi positif atau negatifnya semakin kuat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Haris di sini. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari algoritma aprionik. Di sini kita lihat bersama-sama dari gambar studi kasusnya. Ada transaksi pembelian. Ada 5 transaksi. Dan kemudian ada 5 kali pembelian. Transaksi pertama ada pembelian roti, mentega, dan spidol. Transaksi kedua ada roti, mentega, telur, dan susu. Transaksi ketiga pembelian biskuit, telur, dan susu. Keempat ada roti dan mentega. Dan yang terakhir roti, mentega, seres, telur, dan susu. Kemudian di sini ada rumus. Rumus ini untuk rumus support ada dengan variabel x, y dibagi n, dan untuk rumus leaf frg x, y dibagi frg x. Nama saya Bayu Gastario. Di sini saya akan mempresentasikan contoh penyelesaian menentukan support. Item set spidol jumlahnya 1, supportnya 20%. Item set roti, jumlahnya 4, supportnya 80%. Item set mentega, jumlahnya ada 4, supportnya 80%. Item set telur, jumlahnya ada 3, supportnya ada 60%. Item set susu, jumlah 3, supportnya 60%. Item set biskuit, jumlah 1, support 20%. Item set meses jumlah 1, support 20%. Dan di sini ada rumusnya. Frek x, y dibagi n bagi jumlah per atau total indeks dikali 100%. Semakin besar persentase yang dijumlahkan, semakin akurat hasilnya. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bayu. Di sini ada contoh penyelesaian 2. Ada roti dan mentega yang hasilnya 4. Kita bisa lihat dari contoh studi kasus. Mohon maaf, Irsyad. Di sini ada roti dan mentega dari kolom 1, kedua, keempat, dan kelima. Kita balik lagi, Irsyad. Untuk menentukan relative support, kita bisa lihat rumus frekuensi X kali Y dibagi N, jumlah dibagi total indeks dikali 100, yang untuk menentukan limit interaksi selanjutnya tidak boleh kurang dari 20%. Hasil dari rumus tersebut adalah 80%. Untuk roti dan telur hasilnya 2, berarti memakai rumus hasilnya 40. Roti dan susu sama dengan rumus tersebut, hasilnya 40. Mentega dan telur 2, hasilnya 40. Mentega dan susu ada 2,
hasilnya 40 juga. Telur dan susu ada 3 yang hasilnya adalah 60%. Terima kasih. Selanjutnya, contoh penyelesaian interaksi 3 dan 4. Pada interaksi 3, terdapat pada tabel roti, mentega, telur dengan jumlah 2. Ini jumlah 2 tersebut didapat dari studi kasus sebelumnya. Pada nilai 40% ini didapat dari relative support. Selanjutnya, ada roti, mentega, susu dengan jumlah 2, sama seperti tadi, terdapat pada studi kasus sebelumnya. Lalu jumlah nilai 40% ini didapat dari relative support. Ada mentega, telur, susu dengan jumlah 2 dan 40% relatif supportnya. Roti, telur, dan susu dengan jumlah 2, relatif supportnya 40%. Selanjutnya ada interaksi keempat. Ada roti, mentega, telur, dan susu dengan jumlah 2 dengan relatif support 40%. Sekian, terima kasih. Nama saya dapatkan, ini saya akan menjelaskan tentang contoh penyelesaian. Di sini ada kombinasi item di mana telur, susu sama dengan roti, mentega roti sama dengan telur, roti mentega sama dengan susu, telur susu sama dengan mentega, susu mentega sama dengan telur roti, dan roti sama dengan mentega. Di sini nilai relatif support A di B adalah 40% dan nilai relatif support A adalah 40%, sehingga didapatkan dengan menggunakan rumus confidence ialah frekuensi X dikali Y atau nilai relatif support A dikali B dibagi dengan frekuensi X atau nilai relatif support A, sehingga mendapatkan hasil confidence 67%. Kedua, nilai relatif support A dikali B adalah 40% dan nilai relatif support A adalah 80%, sehingga didapatkan dengan menggunakan rumus confidence ialah frekuensi X dikali Y atau nilai relatif support A digabung B dibagi dengan frekuensi X atau nilai relatif support A, sehingga mendapatkan hasil confidence 50%. Di sini saya akan melanjutkan dari Dava Arkan. Yang ketiga, ada nilai relatif support A gabungan B adalah 40%. Dan nilai relatif support A adalah 80%, sehingga didapatkan dengan menggunakan rumus confident ialah frekuensi X kali Y adalah atau nilai relatif support A gabungan B dibagi dengan frekuensi X atau nilai relatif support A, sehingga mendapatkan hasil confident 50%. Yang keempat ada nilai relatif support A gabungan B adalah 40% dan nilai relatif support A adalah 60%, sehingga mendapatkan nilai confidence 67%. Yang kelima ada nilai support relatif A gabungan B adalah 40% dan nilai relatif support A adalah 40%, sehingga didapatkan hasil dengan menggunakan rumus confident ialah 100%. Dan yang terakhir ada nilai relatif support A gabungan B adalah 80% dan nilai relatif support A adalah 80%, sehingga didapatkan dengan menggunakan rumus confident ialah 100%. Sekian pembahasan dari kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi algoritma a priori ini digunakan saat ingin mendata suatu barang untuk total jumlah barang yang tidak sedikit. Nah, 100% di mana persentase tersebut menandakan jika hasil iterasi atau kombinasi barang tersebut yang sudah dibeli. Contoh, hasil confidence roti yang mana yaitu mentega. Yang artinya di mana seseorang membeli roti sudah pasti membeli mentega. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila mana ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enela Diva dengan NIM 22416257201003 kelas SI 22A. Di sini saya membuat video presentasi untuk memenuhi salah satu tugas individual mata kuliah algoritma dan pemrograman. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi ke-8
mengenai algoritma greedy. Jadi, algoritma greedy ini merupakan metode yang paling populer untuk menyelesaikan masalah. Nah, greedy sendiri juga diambil dari bahasa Inggris yang artinya rakus, tamak, ataupun serakah. Kenapa? Karena setiap langkah untuk menyelesaikan masalah ini, si greedy itu harus mengambil koin yang lebih besar tanpa memikirkan konsekuensi ke depan. Jadi, untuk prinsip algoritma greedy itu sendiri yaitu take what you can get now. Nah, algoritma greedy juga membentuk step by step, di mana terdapat banyak sekali pilihan pada setiap langkahnya. Oleh karena itu, dalam setiap langkah kita harus membuat keputusan yang terbaik pada pilihan tersebut. Karena ketika kita sudah mengambil keputusan yang satu, itu tidak bisa diubah lagi pada langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya ada persoalan optimasi atau optimization problem. Untuk persoalan mencari solusi optimum itu ada dua, ada yang maksimasi dan ada yang minimasi. Lalu untuk elemen persoalan optimum juga ada dua. Yang pertama ada kendala dan yang kedua ada fungsi objektif. Lalu perlu diperhatikan juga ada langkah-langkah untuk memecahkan masalah pada algoritma greedy ini. Yang pertama, mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh saat itu juga, tanpa memperhatikan konsekuensi ke depannya, atau bisa juga dengan disebut take what you can get now. Dan yang kedua juga, berharap dengan memilih optimum lokal pada setiap langkahnya akan berakhir pada optimum global. Itu merupakan langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam memecahkan masalah di algoritma greedy. Nah, untuk fungsi greedy itu ada 3. Yang pertama, melakukan penelusuran masalah. Jadi, setiap kita menemukan masalah, otomatis kita harus telusuri dulu kan apa permasalahannya. Setelah kita telusuri apa permasalahannya, maka di situ kita akan menemukan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut dalam setiap langkah-langkahnya. Dan yang kedua, itu memilih lokal maksimum dari pilihan-pilihan yang ada tiap langkahnya. Nah, kan tadi udah dijelaskan bahwa greedy itu kan artinya rakus, tamak atau serakah. Jadi, dalam setiap langkah untuk menyelesaikan masalah, si greedy tersebut akan mengambil poin yang lebih besar tanpa memikirkan konsekuensi ke depannya. Dan yang ketiga, untuk mengisikan nilai lokal maksimum ke solusi keseluruhan. Jelas bahwa greedy akan tetap mencari nilai terbesar atau poin terbesar dalam setiap langkah-langkah tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Semisal terdapat koin 5, 10, 25 dan 50. Pertanyaannya, jika terdapat sejumlah uang 65 ingin ditukarkan dengan koin, berapa minimal koin yang didapat? Uang sejumlah 65 itu ketika ingin ditukarkan menjadi koin, jika kita menggunakan satu koin yang bernilai 5, maka kita akan mendapatkan 13 koin. Jika kita menggunakan satu koin yang bernilai 10 dan sisanya bernilai 5, maka kita akan mendapatkan 12 koin. Jika kita menggunakan 2 koin yang bernilai 10 dan sisanya bernilai 5, maka kita akan mendapatkan 11 koin. Jika kita menggunakan 6 koin yang bernilai 10 dan satunya bernilai 5, maka kita akan mendapatkan 7 koin. Jika kita menggunakan koin yang bernilai 25, 2 dan 1 koin bernilai 10 dan satu lagi bernilai 5, maka kita akan mendapatkan 4 koin. Jika kita menggunakan 1 koin bernilai 50 dan 3 koin bernilai 5, maka kita akan mendapatkan 4 koin. Jika kita menggunakan 1 koin bernilai 50, 1 koin bernilai 10 dan 1 koin bernilai 5, maka kita akan mendapatkan 3 koin. Jadi, di sini bisa kita simpulkan bahwa minimum dari uang sejumlah 65 ini yaitu 3 koin. Yang satu koin bernilai 50, satu lagi bernilai 10 dan satu lagi bernilai 5. Nah, kalau pertanyaannya berapa maksimal koin yang didapat, maka jawabannya yang 13 koin dengan kombinasi
5 tambah 5 tambah 5 sampai 13. Sekian presentasi dari saya mengenai algoritma greedy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.